Jadi bagaimana kita membentuk diri kita untuk kita menjadi lebih sukses. Kita akan ngebahas tentang shape your future. Nah, ini adalah materi yang cukup menarik. Jadi shape your future, kalau shape itu kan artinya kalau orang gemuk dikurusin ya. Betul. Dilaksingin, dibentuk gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita membentuk diri kita untuk kita menjadi lebih sukses ke masa depan kita. Nah, ada beberapa yang mau saya sharingkan. Jadi pada dasarnya saya yakin semua teman-teman di sini pasti pengen kondisinya seperti ini. Pasti coach, semua orang. Kita berdiri di atas gedung atau berdiri di atas pegunungan, ketinggian, melihat bahwa kita banyak hal di dalam dunia ini yang bisa kita capai. Ya, Betul. Siapa sih yang berpikir cuma hanya mau begitu-gitu saja? Enggak, kita pengen bahwa diri kita menjadi jauh lebih baik, betul nggak? Pasti coach. Nah, ketika kita pengen lebih baik, yang jadi tantangan adalah tidak mudah untuk mencapai hal itu, betul nggak? Goalsnya gitu ya. Nggak mudah banget, susah banget. Ya, apalagi yang paling banyak menjadi tantangan adalah yang pertama bukan hanya berkaitan dengan dia sudah punya skill. Ya belum punya skill, kadang-kadang mentalnya juga problem. Iya betul. Mindsetnya juga gitu ya coach. Mindsetnya juga problem. Makanya tugas kita adalah bagaimana memperbaiki mental kita, ya kan? Skill kita. Udah punya mental bagus, skill bagus. Tapi kalau dia masih suka menunda, membuat dia tidak melakukan, maka apa yang terjadi? Nggak akan jalan. Stuck aja. Gitu. Ya, stuck aja begitu-begitu saja. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita mau mengajak teman-teman untuk melangkah lebih jauh. Gimana sih, apa sih yang membuat orang itu maju atau enggak? Gitu ya. Nah, ini yang akan saya buka buat Anda, gitu ya. Kenapa hal yang paling menantang hidup? Kalau saya menganggap hal yang menantang hidup ada 3 hal yang paling menantang hidup, ya. Ada 3 hal yang paling menantang hidup. Apa saja? Yang pertama pasti adalah masa lalu. Trauma-trauma gitu ya, Coach ya. Trauma, fobia, mental block, itu dari masa lalu. Dari masa lalu. Saya orang susah, saya adalah orang yang pernah dikatakan adalah anaknya tidak pintar dan sebagainya, dan itu stay di masa lalu, dan itu kadang-kadang kita bawa sampai ke masa depan. Bully gitu-gitu dan dibully dan sebagainya itu dibawa ke masa depan. Nah, kadang-kadang membuat orang akhirnya tidak bisa melangkah maju, tidak bisa fight, tidak bisa mencapai impian mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi hari ini. Kondisi hari ini artinya ada perilaku-perilaku kita yang tidak kita inginkan. Seperti misalnya malas, ya enggak? Ya. Yang contoh lagi mau olahraga tapi malas melakukan, tunda-tunda, mau rajin baca buku kok cuman wacana gitu dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang-orang pada ngelihat, dan teman-teman saya atau para alumni saya atau bahkan beberapa orang yang ikut dengan komunitas kami, mereka selalu melihat kepada Antonius Arif. Antonius Arif adalah orang yang bisa selalu disiplin dan bisa melakukan tanpa henti. Konsisten gitu ya. Konsisten tanpa henti. Saya ambil contoh gitu ya. Ini yang saya kasih gambaran. Jadi kalau ketika saya melakukan sesuatu, saya juga ketika mengatakan A, saya bisa melakukan A tanpa putus. Saya bisa berolahraga dari Senin sampai hari Sabtu itu tanpa putus. 30 sampai 45. Iya. Bahkan walaupun sampai training pun saya akan rela-rela. Iya, betul. Saya akan bawa sepeda statis. Iya, saya bawa sepeda statis untuk berolahraga karena saya tahu saya nggak mau mental saya atau dihambat daripada hidup saya. Nah, begitu juga saya ngelihat ketika saya sebentar lagi mudah-mudahan kita ada buku yang akan kami launching. Betul. Bukunya masih proses editan. Kalau editnya selesai, kemudian kami masuk ke penerbit, maka buku itu akan siap diterbitkan gitu ya. Nah, ini udah lama banget Coach Arif nggak nulis buku kan. Nah, makanya. Tapi Coach Arif itu nulis artikel. Coach Arif itu ngebuat konten-konten. Bahkan konten saya dalam 1 minggu itu berapa? 4 ya? Iya betul. 4 konten ya, di luar YouTube dan di luar TikTok dan sebagainya ya. Betul. Nah, itu di luar TikTok dan Instagram, dan itu yang membutuhkan konsisten. Saya ngelihat contoh yang paling sederhana. Kita ambil contoh. Kenapa saya mengatakan Bu Wiwi? Bu Wiwi itu adalah orang yang juga konsisten, dia melakukan posting selalu di media sosial. Saya berani jamin, setiap orang tahu teorinya. Setuju dong? Betul. Semua orang tahu harus melakukan apa. Betul dong? Prakteknya gitu ya Coach ya. Prakteknya tapi bisa nggak praktek itu dia melakukan secara konsisten setiap hari tanpa putus? Susah sih Coach. Itu yang sulit.
Makanya kalau ditanya kenapa seorang kayak contoh Bu Wiwi bisa menjadi number one di asuransi Garda Auto, karena beliau konsisten. Beliau memposting di media sosial, memberikan edukasi dan sebagainya secara konsisten. Bahkan beliau melakukan Instagram Live loh, saya tahu loh. Sering gitu ya. Itu sering. Nah, itu yang menunjukkan artinya yang jadi problem orang apa? Mau menjadi sukses, mau menjadi terhebat, tapi tidak bisa melakukan secara konsisten. Itulah yang saya sebut namanya unwanted behavior. Yang dimana perilaku kita harus yang melakukan, udah tahu harus melakukan, tapi nggak bisa. Karena malas itu kali ya Coach ya. Malas, ada problem-problem lain dan sebagainya. Jadi tugas kita bisa nggak kita bisa supaya konsisten tiap hari, kan gitu ya. Nah, yang kedua ya, yang ketiga adalah future. Future berarti artinya masa depan. Nah, problem di masa depan apa sih biasanya problem masa depan? Problem masa depan nggak jauh dari pertama, ya pasti ada menunda. Kalau ada besok, kenapa harus hari ini? Nah, kalau saya malah lucu gitu ya. Misalkan contoh nih, ini pengalaman saya sendiri. Kalau misalkan contoh, saya bilang besok saya kerjakan, tapi lucu, saya udah ngeliat jadwal saya besok, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ngeliatin jadwal penuh. Maka apa yang saya lakukan, saya akan kerjakan malam itu juga. Malam itu juga saya kerjakan. Nah, ketika malam itu saya kerjakan, saya ngerjain kadang-kadang tidur malam dan sebagainya, karena saya nggak mau menunda. Saya ambil contoh. Kemarin sekitar minggu lalu kita ngajar di Serpong ya. Kita ngajar di Serpong di salah satu perusahaan yang sangat besar. Dia termasuk 100 perusahaan terbesar, kayaknya mungkin 30-40 perusahaan terbesar di Indonesia. Ketika saya mengajar, ada satu peserta yang minta, Coach, tolong dong sharingkan satu form yang sudah diisi. Ada tugas yang kita berikan kepada mereka, dan mereka minta formnya diisi. Kebetulan form yang saya punya tidak saya isi. Dia minta diisi. Saya cuma bilang, saya janji 2 hari lagi saya kirim. Dia bilang, maksud Coach itu adalah minimum. Maksudnya mulai 2 hari ke depan baru akan dikirim gitu. Atau mungkin bisa aja lebih. Saya jawab enggak. 2 hari itu artinya 2 hari benar-benar saya kirim. Dan tahu apa yang terjadi? Saya sibuk banget sampai hari kedua. Belum dikirim juga. Dan saya baru kerja jam berapa? 9.30 malam. Dan hari itu juga saya minta kepada asisten saya untuk kirim file. Can you imagine? Kalau pemerintahnya badan, capek nggak? Capek banget. Kalau bisa besok, kenapa enggak? Kan saya bisa bikin alasan dong. Iya. Bikin alasan sama customer udah dibayar. Iya, betul. Enggak, tinggal bilang, mohon maaf ya, kemarin sibuk banget. Iya, Nggak bisa, tunda besok. Tapi buat saya, ketika saya menunda, ada yang kecewa, maka apa yang terjadi? Nggak percaya juga. Nggak percaya lagi dengan korpora, tidak percaya dengan Antonius Arif, dan tidak percaya ke masa depan. Itu makanya menjadi bagian penting. Nah, makanya juga saya adalah bagaimana mendevelop segala sesuatu yang benar-benar membuat orang itu butuh. Ya, jadi masa depan kan. Nah, begitu juga masa depan juga ada pengaruh berkaitan dengan kecemasan. Kecemasan itu bisa saya bilang kayak, cemas itu sebenarnya sama dengan takut. Cuman bedanya kalau takut masa lalu, cemas itu berkaitan masa depan. Ragu-ragu gitu ya, saya bimbang atau nggak berani. Nggak berani. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh. Betul. Kayaknya kayak teman-teman kan ya, yang kayak MCI ini banyak sekali kan ya. Betul. Saya yakin pasti berani jamin saya, teman-teman MCI kalau ditanya, atau bukan MCI, bahkan Prudential atau siapa pegawai otot dan sebagainya, kalau ditanya, setiap tim yang mengatakan mau sukses, apakah benar dari 10 orang yang mengatakan mau sukses, mereka akan melakukan, atau lebih baik yang takut? Saya berani menjamin lebih banyak yang takut. Ya, nah ini menunjukkan bahwa banyak orang yang menganggap pengen sukses, tapi mereka penuh dengan ketakutan atau cemas. Bisa nggak ya? Nanti kalau gua dibilang orang lain gimana ya? Apa kata dunia ya? Insecure gitu berarti ya, Coach? Ya. Makanya kalau ditanya ketika saya mau melakukan sesuatu, saya sudah tutup mata, tutup muka, dan apapun saya harus melakukan sesuatu, saya melakukan sesuatu. Fokus gitu ya, Coach? Fokus, gitu ya. Betulan contoh. Kebetulan di masa-masa ini, kebetulan saya ada rencana di bulan Maret dan April, saya mau mengadakan acara menyumbang di daerah Jawa Tengah. Saya mau menyumbang di daerah Jawa Tengah. Saya nggak tahu, Jawa Tengahnya di Semarang. Tapi lokasi persisnya saya belum tahu. Nah, kebetulan saya, istri saya, dengan anak saya ikut. Charity gitu berarti? Charity, dengan beberapa komunitas. Gitu. Bukan komunitas, dengan beberapa orang dalam satu komunitas. Nah, 3 orang tersebut nyumbang.
Dan ini yang menarik, dibilang begini, teman-teman yang pada besok mau pergi, tidak diperkenankan memakai duit sendiri. Nah lo, Iya, berarti uang dari uangnya charity itu. harus dari charity. Kita nanya dong, kenapa saya harus mencari uang dari charity? Kan saya punya duit, Iya, saya bisa bayar. Betul dong? betul. Apa jawabannya? Itu kamu egois. Kok Oh, gitu, egois? betul. Iya, betul. Ya karena kamu nggak memberi kesempatan orang lain untuk menabur rezeki mereka supaya mereka juga boleh berlimpah bareng-bareng. Kamu sudah menyerahkan tenagamu kan? Iya, kenapa? Karena saya akan seminggu di Semarang cuma ngebantu mereka secara gratis. Itu di sana kegiatan apa tuh, Coach? Maksudnya, Oh banyak, kegiatannya banyak oke. banget. Kegiatan ngebantu, panti jompo, anak kecil semuanya dibantu. Sampai saya pun tidak tinggal di hotel, tinggalnya di rumah warga. Udah kayak anak sekolah ya. Iya, benar-benar. Ya, tapi pertanyaan menarik ketika saya mau melakukan itu, ada nggak kecemasan saya? Ada. Pasti ada. Apa kecemasannya? Nggak nyaman di sana. Bukan. Apa tuh? Ketika menyebar sumbangan. Kenapa? Minta-minta gitu. Ketika saya nyebar sumbangan, orang pasti bertanya, ini serius sih Coach Arief minta sumbangan? Iya. Ini jangan-jangan penipu lagi. Masa sih Coach Arief bener nggak melakukan itu? Dan memang ada beberapa orang sampai telepon saya nanya. Bahkan ada Konfirmasi gitu ya, Coach ya? telepon nanya dan bahkan sampai ngecek. Coach, kalau kamu bener Coach Arief, belajarnya di mana? Gurunya siapa? Sampai ditanya belajarnya apa, judulnya apa, sampai ditanya kayak gitu tuh. Gue ketawa-tawa, ya gue ngerti lah, gue ngerti karena lu butuh proven kan. Iya, betul. Nah, bahkan sampai hari ini aja pun tadi masih ada loh yang nelfon saya. Tapi puji Tuhan, nah makanya kalau saya, puji Tuhan, saya punya sudah over dari target. Sudah over dari target. Over dari target yang ditetapkan. Yang belum adalah anak saya dengan istri saya. Oh, berarti setiap orang itu punya dikasih target. Tapi bukan masalah target yang mau saya omongin. Yang saya omongin adalah mental kita sudah punya pemikiran, aduh gimana ya, masa seorang Coach Antonius Arief minta sumbangan ya? Kan bikin malu ya. Nah, muncul cemas nggak? Pasti sih. Nah, itulah yang membuat kenapa akhirnya seseorang menjadi ragu. Kenapa seseorang nggak berhasil? Karena kebanyakan takut, kebanyakan ragu, dan sebagainya. Itu yang saya hilangkan. Ya dong, kalau nggak jalan-jalan. Nah, tugas saya adalah nyebar, yang memang kasihan anak saya, karena anak saya kan temennya kan anak-anak juga, anak-anak kuliah ya, anak kuliah berharap ya 50.000 aja udah bagus lah kalau menurut saya, walaupun uangnya dia minta puluhan juta. Tapi buat saya sadar saya melakukan itu dan saya sempat membantu anak saya. Jadi kalau pada saat muslimah saya bilang, boleh nggak pakai nama anak? Boleh nggak pakai anak? Gitu ya. Tapi mau saya kasih gambar bahwa itu adalah bagian kecemas. Atau contoh lagi, misalkan bisnis lagi sepi. Kita tahu nih, kita mungkin seperti contoh lah, anggaplah saya adalah orang posisi tinggi, ya biasanya di asuransi, di multi level, biasa kesering kejadian gini ya, saya ngerasa udah tinggi, tapi harus ngerjain dari nol. Kadang-kadang kita muncul, yang bener sih, masa sih gue harus cold call sih, masa gue harus telepon sih, yang bener dong. Nggak level, aduh gimana. Nah itu yang sering banget membuat orang akhirnya menjadi problem. Dan problem terakhir adalah bingung ngambil keputusan. Jadi artinya ada keputusan yang muncul, kita nggak tahu mau harus melakukan apa. Ragu juga gitu. Ragu ya. Nah selama percakapan ini teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Ya walaupun saya tahu masih ada yang jualan, nggak apa-apa. Saya enjoy aja jualan. Tapi kalau ada yang mau tanya, silakan tanya, nanti akan saya jawab. Tapi saya mau kasih gambaran, itulah yang terjadi kepada kita di masa depan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Makanya lucunya, saya ambil contoh, kemarin saya dengar cerita ya, ada satu orang di asuransi, dia tuh merasa tidak layak. Dia merasa tidak layak untuk ketika punya uang, dia merasa nggak layak untuk spending money-nya. Maksudnya kayak contoh gini, kamu punya uang. Kamu sebenarnya pengen beli iPhone, tapi kamu ngerasa nggak layak beli iPhone. Merasa tidak layak. Nah, lucunya setelah kita terapi dan dia bisa beli iPhone, you know what? Omsetnya gini. Langsung meningkat gitu ya, Coach ya? Atau karena dia menunda rezeki yang dia punya atau gimana tuh, Coach? Karena gini ya, kita sadar ya, ini ambang batas. Ambang batasnya dia nggak terapi, dia nggak beresin dirinya, maka apa yang terjadi? Gimana dia punya duit banyak? Karena buat dia aja dia ngerasa nggak layak gitu loh. Saya nggak layak.
Kalau ambang batas sudah dilewatin, maka apa yang terjadi? Penjualan akan Melesat gitu ya, Coach. melesat. Oke, Coach. Karena dia bilang, ih enak juga ya pakai iPhone ya, ih nikmat juga. Akhirnya dia akan melakukan more dan more dan more lagi. Gitu loh gambarannya ya. Paham.